Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Class no Daikirai episode 11. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Saito yang kini ingin meminta nomor WA dari Akane karena selama ini dirinya belum pernah meminta nomor WA dari Akane. Yang mana karena kini mereka harus menjaga jarak dengan teman kelas mereka sehingga akan lebih simpel jika mereka bisa saling menghubungi. Seketika Akane pun di sini merasa sangat terkejut dan beranggapan Saito akan berbuat yang macam-macam kepada dirinya. Namun karena yang dikatakan Saito ada benarnya, sehingga Akane pun mau untuk saling bertukar nomor WA. Dan meskipun Akane terlihat agak kesal, tapi dirinya tentu merasa sangat senang karena akhirnya dirinya punya nomor WA dari suaminya. Dan bahkan di sini Akane sampai menggoda Saito seolah ia kini sedang chattingan dengan orang asing. Dan di sini awalnya Saito cuma mengikuti arusnya saja dan membalas semua chattingan tak jelas dari Akane. Dan di sini Akane malah agak berlebihan dan bahkan Akane sampai sengaja menelpon Saito yang jelas-jelas mereka berada di rumah. Seketika Saito pun di sini merasa risih karena seolah dirinya dianggap sebagai orang asing oleh Akane. Hari esok pun tiba. Di saat Saito yang sedang makan bersama Shisei, tiba-tiba Maho di sini datang dan mencoba untuk menggoda Saito. Tapi karena Saito sudah hafal dengan gerak-gerik dari Maho, sehingga Saito di sini bisa mengelak godaan dari Maho. Lantas di sini Saito mencoba bertanya kepada Maho tentang sosok gadis yang pernah Saito bicarakan bersama Maho kala itu. Yang mana sejak kecil Saito ingat betul bertemu dengan neneknya Maho di saat pesta di acara kakeknya Saito. Namun karena Maho mengaku dirinya tidak ada di sana, sehingga membuat Saito pun di sini jadi penasaran dengan sosok gadis yang ia temui dulu. Dan di sini Saito meminta Maho untuk berkata jujur kepadanya mengenai sosok gadis yang ia temui dulu karena sepertinya Maho tahu tentang sosok gadis tersebut. Dan saking penasarannya, di sini Saito sampai rela untuk memeluk Maho asalkan Maho mau mengatakan tentang sosok gadis itu. Namun seketika Shisei di sini malah menghalangi Saito dan kini Shisei pun mengajak Maho pergi bersamanya karena Shisei tidak ingin Saito pelukan dengan Maho. Dan di sini awalnya Saito sempat beranggapan apa mungkin sosok gadis itu adalah Akane. Namun karena sikap gadis itu berbeda dengan Akane yang kasar, sehingga membuat Saito pun yakin bahwa gadis yang ia temui kala itu bukanlah Akane. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Saito baru saja pulang, tiba-tiba Saito di sini ditelepon kakeknya lewat TV yang ada di rumahnya. Yang mana di sini kakek Saito ingin Saito datang ke rumahnya untuk merayakan ulang tahun dari sepupunya yang ke-70. Dan karena Saito merupakan penerus dari kakeknya, sehingga Saito di sini harus mulai lebih akrab dengan kerabat yang lain. Lalu karena Akane merasa agak berisik, di sini Akane pun sontak mendatangi Saito ketika Saito yang sehabis teleponan dengan kakeknya. Lantas di sini Saito pun menjelaskan tentang pertemuan yang akan diadakan oleh keluarga Saito. Dan karena Akane di sini adalah istrinya, sehingga awalnya Akane pun di sini diajak Saito untuk ikutan hadir dalam acara tersebut. Seketika Akane pun kini malah heboh sendiri karena ia masih belum siap untuk diperkenalkan kepada keluarganya Saito. Tapi jika Akane tidak mau, maka tentunya Saito tidak akan memaksa Akane. Namun yang Saito khawatirkan karena nantinya Saito akan menginap, apakah nantinya Akane tidak merasa kesepian sendirian di rumah. Apalagi Akane orangnya memang agak penakut. Dan karena Akane nanti akan mengundang Himari kemari, sehingga ia tidak perlu takut ditinggal sendirian di dalam rumah. Waktu acara pun telah tiba. Di sini Saito telah dijemput oleh mobilnya Shisei. Yang mana di sini Saito sekali lagi bertanya kepada Akane apakah Akane yakin tidak mau ikut. Dan karena Akane tetap memaksa Saito untuk pergi, sehingga kini Saito pun nurut saja dengan perkataan dari Akane. Lalu setibanya Saito di kediaman kakeknya, di sini Saito dan Shisei pun disambut oleh para pelayan. Dan karena Saito terlahir di keluarga tersohor,
sehingga kini ia pun bersama dengan beberapa kerabat yang juga punya nama yang besar. Lantas kini Saito dan Shisei pun memberikan sebuah hadiah yang mereka tujukan kepada sepupu kakek mereka yang sedang ulang tahun. Dan karena Akane kini tidak ikut, sehingga Saito pun di sini ditanya oleh kakeknya, kenapa Saito tidak mengajak istrinya kemari. Kemudian Saito pun menjawab bahwa Akane tidak mau ikut ke sini karena ia merasa malu untuk diperkenalkan kepada keluarga besarnya. Seketika kakek Saito pun di sini mencoba menggoda Saito, apakah Saito kini sudah mulai punya cucu. Dan tak disangka di sini kakek Saito bisa dibuat berhenti menjahili Saito karena kakek Saito di sini jinak oleh sepupunya tersebut. Saito yang tahu pun di sini meminta kepada sepupu kakeknya agar jangan memaksa dirinya untuk melakukan perjodohan ini. Tapi sayang sepupu kakeknya di sini tidak bisa membantahnya, apalagi keluarga dari neneknya Akane ternyata juga punya nama yang cukup berpengaruh di bidang politik. Dan ya intinya sama-sama merupakan orang besar, jadinya sepupu kakeknya Saito tidak bisa membantahnya juga. Namun meski begitu, di sini awalnya sepupu kakeknya Saito sempat mengira bahwa Saito nantinya akan dijodohkan dengan Shisei. Dan meskipun Saito di sini terlihat mengelaknya, namun di sini Saito malah dikejutkan dengan Shisei yang ternyata wajahnya kini terlihat memerah, seolah sebenarnya Shisei memang punya perasaan terpendam kepada Saito. Lalu di saat yang sama kini kita diperlihatkan Himari yang kini telah datang ke rumahnya Akane. Yang mana di sini Himari pun langsung memeluk Akane karena ia merasa sangat senang kini Akane masih mau menerima dirinya. Yang mana karena sebelumnya Himari sempat berkali-kali menggoda Saito sehingga ia sempat khawatir jika nantinya Akane malah membenci dirinya. Namun di sini Akane tidak terlalu mempermasalahkannya karena yang dilakukan Himari juga demi dirinya. Lalu setelahnya kini mereka mulai membuat masakan kue yang sebelumnya telah mereka rencanakan. Dan setelah jadi, di sini Himari berniat untuk memfoto masakannya dan ia pun langsung mengirimkannya kepada Saito. Seketika Akane pun di sini tiba terkejut karena ternyata Himari sudah punya nomor WA dari Saito sejak lama. Himari yang melihat wajah Akane yang kini cemberut, di sini Himari berniat untuk menghapus nomor WA Saito asalkan Akane di sini tidak merasa marah kepada dirinya. Namun karena Akane di sini tidak masalah, sehingga membuat Himari pun di sini bisa merasa tenang. Tapi entah mengapa ketika Himari saling chattingan dengan Saito saat ini, di sini Akane pun malah dibuat iri karena dirinya tidak bisa seakrab itu ketika chattingan bersama Saito. Himari yang tahu pun di sini menyadari apa mungkin kini Akane ingin menunggu pesan dari Saito. Spontan Akane pun di sini mencoba mengelaknya bahwa ia tidak butuh mendapat pesan dari Saito karena dirinya benar-benar membenci Saito. Lantas di sini Himari pun menegaskan kepada Akane bahwa lawan dari cinta bukanlah benci, melainkan sebuah perasaan tidak peduli kepada orang tersebut. Yang mana jika Akane benar-benar tidak cinta, maka Akane tidak mungkin hanya punya perasaan benci saja, tapi Akane pastinya juga akan bersikap cuek kepada orang tersebut. Seketika Akane pun di sini jadi terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Himari. Lalu karena merasa agak canggung, kini mereka pun kembali untuk melanjutkan membuat kue yang lain. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Himari yang telah pulang, di sini Akane benar-benar merasa kesepian karena Saito yang kini sama sekali tak menghubungi dirinya. Malam pun tiba, karena kini merupakan puncak pesta dari kakeknya Saito, sehingga kini Saito pun membawa Shisei yang tertidur ke kamarnya Shisei agar Shisei tidak terkena sakit dari para orang dewasa. Dan ketika Saito berada di kamarnya Shisei, di sini awalnya Saito ditawari pelayannya Shisei untuk ikutan tidur bersama Shisei dan juga dirinya di sini. Yang mana di sini pelayan Shisei beranggapan bahwa pastinya Saito akan merasa senang jika Saito seolah memiliki sebuah harem. Seketika Saito pun di sini tentu menolaknya karena ia kini sudah punya istri. Lalu selang beberapa saat ini tiba-tiba Saito ditelepon Akane karena Akane di sini merasa tak tenang jika dirinya tidak bertengkar dengan Saito. Yang mana ternyata Akane sebenarnya merasa kesepian dan ia berkeinginan agar kini Saito bisa segera pulang ke rumah. Saito yang tahu pun di sini merasa sangat senang
dan ia akan segera pulang malam ini sesuai permintaan dari Akane. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Akane yang tengah tiduran di kasur, di sini ia pun malah tiba tak tenang karena Akane terus terbayang hal yang aneh-aneh. Lalu karena Akane merasa ada yang aneh di jendelanya, seketika Akane berniat untuk memukul benda yang ada di jendelanya tersebut. Dan di saat Akane mendekatinya, rupanya sosok tersebut adalah Saito yang kini tengah memanjat lewat jendela lantai 2. Yang mana karena rumah depan kini tengah ditutup dengan rantai, sehingga Saito pun memutuskan untuk naik lewat jendela saja. Selain itu, karena Akane sejak tadi memakai headphone, sehingga membuat Akane tidak mendengar panggilan telepon dari Saito. Dan ternyata Saito di sini sengaja pulang agak larut karena dirinya harus berkali-kali naik bus dan bahkan ia harus jalan kaki kemari sejauh 2 jam perjalanan karena sudah tidak ada lagi kendaraan yang lewat sini. Seketika Akane pun di sini merasa sangat terkejut dengan perjuangan yang dilakukan Saito tersebut. Apalagi karena Saito di sini ingin memenuhi permintaan Akane, sehingga membuat Akane pun kini makin merasa baper. Lalu ketika Saito hendak tidur, di sini Saito mendapat salam dari Akane karena Saito kini baru saja tiba di rumah. Seketika Saito pun di sini merasa agak terkejut karena Akane bisa berkata demikian kepada dirinya. Namun yang membuat Saito makin merasa terkejut karena Saito di sini menyadari bahwa Akane merupakan sosok gadis yang ia temui dulu, sebab suara Akane di sini benar-benar mirip dengan suara gadis itu. Yang mana hal ini merupakan pertanda bahwa sejak awal Saito dan juga Akane memanglah berjodoh. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.